Hai guys, kembali lagi di Mirzaku Movie. Kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Rogue yang dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang jurnalis yang ingin menguak fakta bahwa konon di Australia terdapat spesies buaya yang sering memangsa penduduk setempat. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan alur cerita film. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang jurnalis yang bernama Bernie. Ia yang kini sedang melakukan perjalanan ke pedalaman Australia. Suatu ketika ia singgah di sebuah warung kopi dan memesan kopi. Ternyata di dalam warkop itu terdapat foto-foto sejarah daerah tersebut yang terpajang di dinding. Di antaranya foto penampakan kejadian penyerangan buaya pada penduduk setempat. Setelah mengamati lebih dalam, Bernie penasaran dan ingin menelusuri lebih dalam tempat tersebut. Singkat cerita, Bernie memutuskan untuk berpetualangan menyusuri sungai yang konon tempat spesies buaya. Perjalanan pun akhirnya dimulai. Ia ditemani Kate sebagai kapten kapal. Ia sedang memeriksa tiket 8 penumpang lainnya. Di dalam kapal terdiri pasangan suami istri Everett dan Mary. Steve bersama istri dan angat mereka Shirley. Seorang fotografer bernama Simon, Santi, serta anjing peliharaan Kate. Setelah semua siap, kapal pun berlayar. Sepanjang perjalanan, mereka melihati pemandangan alam yang indah. Sambil mengemudikan kapal, Kate menjelaskan bahwa kawasan sungai ini dipenuhi oleh populasi buaya. Di tengah perjalanan, mereka melihat rombongan lain sedang memberi makan buaya dan melihat langsung keberadaan buaya arir payau, yaitu spesies buaya terbesar yang bisa tumbuh hingga panjang 25 kaki dan berbobot hingga 3 ton. Buaya ini dikenal sebagai predator yang sangat ganas dalam berburu. So they can swim underwater at time every day because the crop, in fact you can see this bloke from 20 to 25 feet long. You might want to avoid that. They are just as dangerous. Singkat cerita, di tengah perjalanan kapal wisata mereka sempat diganggu oleh dua penduduk setempat yang bernama Nell dan Colin. Mereka datang untuk meminta makanan dan minuman yang tentu saja membuat para penumpang risih. Karena merasa terganggu, Kate pun lalu menabrakkan kapalnya ke arah mereka hingga Nell terjatuh ke air. Setelah insiden itu, perjalanan kembali dilanjutkan seperti semula. Saat sampai di sebuah persimpangan sungai, Kate memutuskan untuk mengakhiri tur dan kembali ke dermaga. Namun tiba-tiba Everett dan Mary melihat ada suar dari atas sungai. Mereka pun segera memberitahukan hal itu kepada Kate dan penumpang lainnya. Oh Jesus, I saw it. Kate lalu mencoba menghubungi markas untuk melaporkan temuan ini. Tapi sayangnya tidak ada jawaban dari markas pusat. Karena tak mendapatkan jawaban, Kate pun memutuskan untuk menyelidiki langsung. Meskipun sebagian besar penumpang merasa keberatan, mereka menganggap itu berbahaya. Tapi Kate meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rombongan itu pun melanjutkan perjalanan menuju arah suar tersebut. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Kate yang kini mulai khawatir karena mereka kini masuki kawasan yang dilarang untuk dimasuki. Di sisi lain, dengan menggunakan kameranya, Simon tak sengaja melihat gambar buaya pada tebing batu. Gambar buaya itu dibuat oleh masyarakat setempat yang memberi peringatan bahwa di sini lokasi berbahaya. Melihat hari mulai malam, Bernie menyarankan Kate agar sejenak menepi ke daratan. Namun belum sempat sampai di tepian, mereka justru menemukan perahu kecil yang terdampar. Mereka pun mencoba menepi ke daratan untuk beristirahat. Namun sialnya, perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba ditabrak oleh sosok misterius dari dalam air yang menyebabkan kapal terguncang dan tak bisa digunakan kembali. Walhasil, seluruh wisatawan pun kini terjebak di pulau kecil itu. Dalam keadaan panik, mereka segera mencari barang-barang yang mungkin bisa digunakan dan pada akhirnya mereka menemukan radio. Tapi sayangnya radio yang ditemukan sudah rusak karena terkena air. Komunikasi mereka dengan markas pun terputus total, sehingga kini mereka tidak bisa memberikan sinyal GPS untuk dikirimkan ke markas pusat. Lalu, mereka semua pun mulai panik dan menyalahkan Kate. Kate yang merupakan nahkoda bertanggung jawab dan menenangkan kepanikan mereka.
Cat berkata bahwa markas pusat pasti mengetahui keberadaan mereka, dan tak lama lagi tim SAR akan datang. Beberapa saat kemudian, Simon pun berkata bahwa air sungai akan pasang dan pulau tersebut akan tenggelam. Hal itu ditandai dengan air yang sedikit demi sedikit naik ke atas tanah. Lantas, ia pun mengajak yang lain untuk segera menyeberangi sungai. Cat sebagai penanggung jawab tur lantas melarangnya, karena hal itu akan sangat berbahaya, mengingat sosok misterius dari dalam sungai telah menyerang kapal mereka. Namun Simon yang gak sabaran nekat akan menyeberangi sungai itu sendirian. Namun untungnya, Everett segera mencegahnya. Sesaat kemudian radio komunikasi berbunyi. Di saat semua fokus kepada suara radio, tiba-tiba Everett hilang diterkam buaya. Hal itu pun membuat istrinya histeris. Singkat waktu, semua kini tampak putus asa, tapi Cat tak menyerah. Di sana Cat dan Bernie tengah mencari Suar di dalam kapal. Namun Cat terkejut karena Suar itu berjarak beberapa meter dari kapal. Beberapa saat kemudian, radio komunikasi mendapatkan respon dan rupanya Nell dan Colin yang menjawabnya. Rupanya mereka memang mencari para turis yang menabrak kapalnya. Para turis itu pun berteriak agar mereka berdua segera menepi. Namun Nell justru meledek mereka hingga pada akhirnya buaya tadi menyerang mereka sehingga kapal kecil mereka terbalik. Colin pun harus tewas dimangsa buaya tersebut. Sedangkan Nell berhasil berenang ke tepian dan bergabung bersama yang lainnya. Di malam harinya, air sungai pun makin naik. Itu tandanya waktu mereka semakin menipis. Rombongan itu kemudian segera menyalakan api unggun untuk mendinginkan tubuh, sambil terus memikirkan cara agar bisa keluar dari pulau ini. Beberapa saat kemudian, Nell memiliki ide bahwa mereka menyeberangi sungai dengan bantuan tali yang diikat dari pohon di pulau ke pohon di seberang. Rencananya tali itu akan jadi jalan gantung dan mereka akan menyeberang satu persatu secara bergelantungan. Tetapi ini sangat beresiko karena buaya bisa saja menerkam dari bawah. Meskipun begitu, Nell menjelaskan bahwa itulah jalan satu-satunya untuk sampai ke daratan. Ditambah lagi pulau ini sebentar lagi akan tenggelam karena air mulai pasang. Jadi tak ada pilihan lain selain mencobanya. Akhirnya mereka pun segera mempersiapkan semuanya. Cat menyiapkan pelampung bagi yang tak bisa berenang. Sementara Nell mengingkati ujung tali ke tubuhnya lalu mulai menyeberangi sungai. Dengan sangat hati-hati, akhirnya ia berhasil sampai lalu mengikat tali ke pohon di seberang. Kini giliran yang lain untuk menyeberangi dengan cara bergelantungan. Mary menjadi orang pertama yang mencobanya. Di sini ia nampak ketakutan dan tidak meyakinkan. Dan benar saja saat berada di tengah sungai, ia mulai kram karena ketakutan. Sementara itu Steve yang tak sabaran mulai panik dengan kondisi itu. Ia pun memaksa menaikkan anaknya ke tali. Bernie sempat mengingatkan bahwa tali tak akan kuat menahan 3 orang sekaligus. Tetapi Steve nekat bahkan ikut naik sendiri. Namun sayangnya, keputusan itu membawa malapetaka. Nell yang berniat menolong Mary, buaya itu tiba-tiba datang dan memangsa Nell. Hal ini pun membuat semua orang semakin panik. Dan karena terlalu berat, pohon tempat tali diikat pun mulai tumbang. Untungnya, mereka bertiga berhasil menepi ke daratan. Steve menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada mereka sebelum akhirnya dia diterkam, lalu diseret buaya dan tewas secara tragis di depan anak istrinya. Singkat cerita, saat malam semakin larut, situasi makin memburuk dengan terus menaiknya air ke permukaan tanah. Ditambah lagi, Cat yang kini sedang terluka dan tampak sangat syok karena merasa bersalah telah membawa semua orang ke dalam situasi berbahaya ini.
Bernie kemudian mencoba menenangkannya, menyemangati Cat agar tidak frustasi dengan keadaan yang sedang dilalui. Tak hanya itu, Bernie pun kembali ke kapal untuk mencari kotak obat untuk Cat. Di dalam kapal, Bernie menemukan sebuah jangkar. Ide baru pun muncul. Bernie ingin menggunakan jangkar itu untuk menjebak buaya dengan cara membuatnya seperti kail raksasa. Dengan begitu, mereka bisa menyeberangi sungai saat buaya memakan umpan dari kail tersebut. Tapi masalahnya, mereka belum punya sesuatu untuk dijadikan umpan. Di tengah kebuntuan, Simon tiba-tiba teringat bahwa Nell dan Colin sempat membawa burung hasil buruannya. Dia memiliki ide bahwa burung tersebut dijadikan sebagai umpan. Sesaat kemudian mereka mulai merakit jebakan menggunakan pelampung, tali, dan sebuah batu besar sebagai penahannya. Setelah semuanya siap, Simon melemparkan jebakan itu ke sungai. Dan untuk menarik perhatian buaya, mereka harus menggerakkan umpannya agar tampak seperti tampak makhluk hidup. Bernie bertugas untuk menjaga dan mengendalikan umpannya. Sementara yang lain bersiap menyeberang. Di sisi lain, Santi sempat ragu karena ia tak bisa berenang. Namun Steve menenangkan Santi agar tidak panik. Ia memberi pelampung agar tidak tenggelam ke dalam air. Beberapa menit menunggu, akhirnya yang mereka nantikan datang juga. Buaya itu tertarik pada umpan dan akhirnya terperangkap di kail itu. Tak menunggu waktu lama, mereka semua pun langsung mulai menyeberang. Bernie mengingatkan bahwa waktu mereka tak banyak, jebakan itu tak akan bertahan lama. Dan satu persatu pun mereka berhasil mencapai seberang. Kini giliran Cat. Namun saat ia masih di tengah sungai, jebakan itu mulai rapuh. Bernie menarik kembali kailnya, dan ternyata jebakan itu sudah hancur. Dengan perasaan panik, Bernie pun berteriak memperingatkan Cat untuk mempercepat langkahnya. Namun tanpa diduga, buaya predator itu langsung menyambar Cat tepat di tengah sungai. Bernie yang panik langsung menyelam untuk menyelamatkan Cat. Namun sayangnya yang ia temukan hanyalah sebuah senter yang terapung, pertanda bahwa Cat sudah dimangsa buaya. Kate! Setelah kejadian tragis itu, Bernie dan anjing peliharaan Cat berusaha mencari rombongan turi yang telah menyeberang. Mereka menyusuri hutan tetapi tak kunjung menemukan siapapun. Lalu tiba-tiba anjing itu berlari ke suatu tempat. Bernie yang penasaran pun langsung mengikutinya. Tak disangka, anjing itu berhenti di sebuah lubang besar di bawah pohon. Saat Bernie mencoba melihat ke dalam, ia malah terpeleset jatuh ke dalamnya. Ternyata di dalam lubang goa itu, Bernie menemukan mayat manusia yang berserakan. Ia berpikir tempat ini adalah sarang buaya. Ia pun terus menyusuri lorong goa itu, hingga pada akhirnya ia menemukan Cat yang ternyata masih hidup. Sesaat kemudian, suasana semakin mencekam saat buaya itu pulang ke sarangnya dengan membawa mayat manusia. Setelah memakan mayat tersebut, buaya itu lalu tertidur. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Bernie pun langsung bergerak dengan perlahan-lahan. Bernie menggendong Cat dan mencoba mencari jalan keluar goa. Belum sampai keluar, tiba-tiba buaya itu terbangun dan langsung menyerang keduanya. Bernie pun terpental dan segera bersembunyi sambil membawa Cat ke sudut goa. Kini, mereka berlindung di balik bebatuan goa. Di sisi lain, Bernie melihat sebatang kayu yang tajam. Ia pun memiliki rencana. Saat buaya itu mendekat, Bernie akan menusuk mata buaya dengan kayu itu. Akan tetapi, buaya itu semakin liar dan menyerangnya, bahkan sempat menggigit jari Bernie. Dengan kekuatan yang tersisa, Bernie menusukkan kayu itu ke mata buaya yang membuat buaya itu kesakitan. Namun buaya itu tiba-tiba mengejar Cat yang dalam kondisi sekarat.
Lalu Bernie mengalihkan perhatian sang predator agar menjauh. Ia juga menyiapkan senjata terakhir. Sebatang kayu runcing ditahan oleh batu sebagai tombak darurat. Saat buaya itu menerkam, kayu itu dihantamkan Bernie dan menancap tepat di kepala buaya. Kini pertarungan keduanya pun berakhir. Bernie selamat, walau nyaris saja tewas berada di tengah mulut buaya yang kini sudah modar. Di keesokan paginya, dengan sisa tenaga, Bernie menggendong Cat keluar dari gua. Mereka akhirnya bertemu dengan yang lainnya, yang ternyata telah diselamatkan oleh tim SAR. Cat pun lalu dibawa helikopter untuk mendapatkan perawatan. Dan film pun telah berakhir.